teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config NeoVim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk PHP. Kali ini kita akan melakukan config untuk Kotlin. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Java dan juga Gradle. Saya sudah menginstal Java versi 17. Kemudian saya juga sudah menginstal Gradle. Saya menggunakan Gradle versi 7.6.3. Oke, kita akan masuk ke directory config. Kemudian npm. Kita buka lagi npm-nya. Kemudian kita akan buat file baru di dalam folder config, kemudian language kita tambahkan file untuk kotlin.lua. Oke. Kita besarkan untuk terminalnya. Kita akan buat sebuah return table kosong dulu seperti ini. Kemudian kita akan panggil ke plugin manager ke sini. Saya akan duplicate, kemudian kita akan open. Kita akan ganti dengan Kotlin. Harus sama penulisannya dengan yang ini, Kotlin ya. Kita save, kemudian kita close. Nah, sebelum kita memanggil config, kita akan siapkan dulu sebuah function untuk mendapatkan default packetnya ya. Saya akan buat sebuah lokal variabel function namanya get default packets. Nah, ini kita biarkan kosong dulu karena kalau masih belum digunakan ini tidak berwarna ya. Kita nanti panggil dulu. Oke, pertama kita akan install tree-sitter. Oke, kita buatkan tabel baru. Kita panggil tree-sitter-nya. Sini. Kemudian kita panggil option dan function. Kita panggil optionnya. Kita akan definisikan default option. Ketika tidak ada, dia akan mengambil tabel kosong. Kemudian kita akan gunakan vim list extend. Nah, kita panggil optionnya. Kemudian kita panggil ensure install. Kita masukkan Kotlin untuk tree-sitter-nya. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk LSP-nya. LSP-nya kita akan gunakan Kotlin Language Server. Kita install menggunakan Mason LSP config. Kemudian kita tambahkan option dan function. Option seperti ini. Kita panggil optionnya dan ensure install. Option ensure install atau tabel kosong. Nah, selanjutnya kita masukkan vim dot list extend option ensure install. Kemudian kita masukkan Kotlin language server. Oke, ini untuk LSP-nya. Kemudian kita akan tambahkan untuk formatter. Kita buat tabel baru. Kita gunakan autoconform. Oke, kemudian eventnya kita buat very lazy. Oke, kemudian kita panggil option dan function
option. Nah, kita definisikan default by file tipenya. Nah, kita buat lokal variable package-nya, kita akan ambil ktfmt ini Kotlin format ya. Nah, kita tinggal tambahkan ke dalam pim, kemudian list extend option dot ensure install. Nah, kita tinggal masukkan package yang ke sini. Kemudian kita tambahkan juga untuk option dot formatter by file type dot Kotlin. Nah, kita akan tambahkan package-nya ke sini. Oke, ini untuk formatter. Kemudian kita tambahkan juga untuk linter. Nah, linter kita gunakan autolin. Gunakan autolin. Ini opsionalnya kita buat true. Kemudian option function, kita panggil optionnya. Nah, kita install untuk file tipenya, option file tipe. Nah, selanjutnya kita gunakan vim list extend option ensure install. Kita akan tambahkan untuk ktLin. Nah, kemudian kita tambahkan option dot enter by file type Kotlin sama dengan ini ktLin. Oke ya. Kemudian kita tambahkan untuk debugging. Nah, debugging kita install menggunakan Mason. Kita akan install menggunakan Mason. Nah, kita tinggal tambahkan option. Kemudian kita ensure install sama dengan kita akan install Kotlin debug adapter. Oke, kita akan install Kotlin debug adapter. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk DAP UI-nya. Jadi untuk debuggingnya kita tambahkan. Kemudian PG-nya kita buat true. Nah, kita tambahkan eventnya. Ini buffered. Kemudian saya akan tambahkan dependensi defaultnya untuk DAP UI. Ini. Kemudian kita akan tambahkan option. Kita tambahkan opts option. Ini sebuah function. Pertama kita akan load config default DAP UI-nya. Kita panggil dulu. Nah, setelahnya kita akan buat lokal DAP sama dengan require DAP. Ini untuk debuggingnya ya. Nah, pertama kita akan cek jika config-nya belum ada, DAP dot adapter dot Kotlin. Ini belum ada ya si
DAP adapternya. Nah, kita akan tambahkan adapter Kotlin. Nah, kita gunakan ini ya. Kemudian kita akan config untuk DAP dot configuration. Nah, kita akan tambahkan config-nya. Nah, kita akan buat beberapa. Pertama, kita akan launch dengan file saat ini ya. Kita akan launch dengan file saat ini. Untuk kelasnya, nah kita akan ambil kelas yang sekarang digunakan ketika ini debug dijalankan ya, main kelasnya. Kemudian workspace-nya kita akan ambil default workspace. Jadi ketika rootnya benar dan terbaca, dia akan ambil. Oke, kemudian kita buat satu lagi untuk yang menggunakan attach ya, kita masukkan sendiri. Oke, kita akan tambahkan ke sini. Ini yang menggunakan attach. Nah, kalau yang ini launch file saat ini. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan key-nya. Key, ya, ini sebuah table. Ini yang sama dengan yang biasa sebelumnya kita gunakan ya. DAP toggle, DAP UI, kita bisa gunakan ini. Nah, yang selanjutnya ini kita perlu melakukan config untuk testing. Nah, testing kita akan gunakan mapping yang sama. Biasanya kita menggunakan huruf T besar. Nah, kalau misalkan kita melakukan tes semuanya, kita bisa menggunakan Gradle test. Nah, seperti ini. Terminal Gradle test kita langsung jalankan. Tapi kalau misalkan kita ingin mengetes yang under cursor, jadi hanya yang function yang dipilih, kita harus definisikan dulu. Misalkan kita akan ambil sini ya. Untuk under cursor, kita akan gunakan anonym function. Pertama, kita akan ambil current working directory. Kita definisikan current word-nya kita akan ambil dari yang terpilih. Nah, kita akan ambil input dari line. Jadi line yang terpilih ini kita akan ambil teksnya dengan cara seperti ini, get line. Ini kalau misalkan kita coba ya. Misalkan ini kita taruh di bagian ini kursornya nih. Kemudian kita akan ambil luar print. Nah, ini kan kita tadi memiliki sebuah fungsi. Kita jalankan, enter tuh. Kita mendapatkan ya satu line ini yang barusan kita simpan. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mendapatkan line saat ini teksnya. Kemudian kita akan ambil hanya bagian fungsinya saja, nama fungsinya. Jadi kita harus olah nih line yang sudah kita dapat. Nah, kita akan hilangkan kurung kurawalnya karena kan pasti ada kurung kurawal untuk setiap function yang kita sorot. Nah, setelah dapat kurung kurawal, kita akan hilangkan functionnya. Jadi kan ketika kita sorot akan ada string function. Nah, kemudian kita akan hilangkan juga persen kurung-kurung. Jadi ada kayak seperti ini nih kurung setelah function, kita akan hilangkan juga. Kita akan hilangkan juga kurung kurawal buka.
seperti ini. Kemudian add-nya juga kita akan hapus kalau ada. Nah, yang add testnya ini kita hilangkan. Kemudian kita akan tambahkan info ketika ini dijalankan, ada info yang nanti akan muncul. Jadi command apa yang dijalankan kita mendapatkan notifikasinya. Selanjutnya kita akan gunakan job untuk menjalankannya ya. Kita gunakan Gradle job. Nah ini current get default packetnya ini belum kita isi ya. Jadi ini harus kita isi. Kita tambahkan dulu deskripsinya. Selanjutnya kita isi. Kita tambahkan di deskripsinya. Nah ini function deskripsi udah. Nah ini harus kita isi yang bagian function ini. Nah bagian functionnya kita akan isi dengan sebuah proses untuk mendapatkan packetnya ya. Karena packet itu bisa kita dapatkan setelah Kotlin kemudian ke kanan. Jadi kita pertama akan mengambil seluruh path untuk file saat ini. Kita dapatkan dulu seluruhnya. Kemudian kita akan definisikan, kita hilangkan nama current file. Kalau ini kita nama filenya, kemudian kita hilangkan ekstensinya. Nah, untuk mendapatkan full path-nya, kita akan menggunakan fungsi ini. Nah, ini untuk mendapatkan full path dari file yang kita buka atau current buffernya ya. Nah, kita juga akan mendapatkan CWD-nya. Jadi root-nya di mana nih? Path root-nya. Nanti kita akan hapus path root-nya. Jadi kita hilangkan berdasarkan path root. Jadi setelah path root ke kanan aja yang akan kita ambil relative path-nya. Kemudian di dalam relative path kita akan hilangkan bagian yang bukan merupakan package. Nah, kayak misalkan app src test Kotlin ini belum masuk ke dalam packet. Nah, ini proses untuk replace ketika menggunakan sistem operasi Windows. Kalau Linux itu tidak akan ditemukan. Kita akan ganti dengan ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ganti tanda slash ini dengan dot supaya jadi packet ya. Seperti ini. Kemudian ini untuk Linux. Jadi kita ubah juga. Kemudian kita akan returnkan dan kita gabungkan dengan nama file yang sebelumnya kita punya ya. Nah, ini kita returnkan jadi relative path-nya dengan nama filenya tanpa ekstensi. Jadi kita sudah mendapatkan full dari default packet dan nama filenya tanpa ekstensi. Nah, ini kita panggil ke sini supaya nanti dapat. Nah, kemudian kita tambahkan function yang tadi kita nama fungsi yang tadi kita sudah seleksi di sini. Kita akan tambahkan satu lagi untuk mapping yang satu kelas ya. Ini kan untuk satu function aja. Kita akan buatkan untuk yang satu kelas. Untuk yang satu kelas kita gunakan mappingnya spasi, kemudian T besar dan F kecil. Kita gunakan anonymous function juga. Nah, di dalamnya kita akan kasih info run prosesnya ya. Kita mau menjalankan command seperti apa. Contohnya seperti ini ya. Kita akan menjalankan command Gradle test, kemudian kita tambahkan parameter untuk nama dari kelasnya. Setelah itu kita tinggal execute command-nya dengan vim cmd seperti ini. Nah, kita tambahkan deskripsi untuk keterangannya di sini. Kita tinggal tambahkan current file. Nah,
Kemudian kita akan tambahkan satu lagi untuk menjalankan Gradle-nya, Gradle project-nya. Ini kita tinggal tambahkan terminal Gradle run ini untuk menjalankannya. Oke, ini untuk Kotlin kita close. Kemudian kita buka. Nah, ini install ya, Kotlin format, Kotlin language server. Kita coba buka Masonnya. Nah, ini masih oke. Debug adapternya sudah terinstall. Nah, untuk linternya sudah terinstall juga, formatternya belum. Nah, sekarang tinggal LSP-nya. Oke, sudah terinstall semua. Kita sekarang akan coba. Saya akan mundur. Nah, untuk membuat projectnya, teman-teman bisa menggunakan Gradle init ya. Init nanti akan ada wizard yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, nanti ada application dan seterusnya. Saya tidak akan mengulanginya. Saya akan masuk ke project yang sudah pernah saya generate. Ada di download. Kemudian saya ada Kotlin example. Nah, saya akan buka. Kita coba terkait dengan LSP, formatter, dan juga linternya ya. Kita buka F ini. Oke, teman-teman bisa lihat LSP-nya ini sudah berjalan, kemudian formatternya juga sudah terbaca, linternya juga sudah terbaca. Sekarang kita akan coba jalankan run Gradle. Oke, ini hello world-nya sudah muncul ya, berarti sudah berjalan. Kita juga akan coba untuk formatternya. Kita spasi, kemudian kita save. Nah, formatternya juga jalan. Nah, sekarang kita coba untuk LSP-nya. Nah, lihat LSP-nya sudah jalan juga ya. Oke, sekarang kita akan coba debugging-nya. Pertama, kita akan compile dulu. Kita akan coba Gradle clean install dulu. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan debug, kemudian toggle, kemudian kita akan debug, kemudian continue. This file. Ini ada yang salah ya. Kita coba kembali ke config kita. Config, kemudian npm, kita buka lagi npm-nya. Kita masuk ke Lua, kemudian plugin, language, Kotlin. Kita scroll ke bagian bawah. Untuk bagian debug ini ada 1. Kita ganti dengan 0. Kita akan coba kalau misalkan kita menggunakan 0 ini terbaca atau tidak ya. Kita bisa gunakan dengan menggunakan Lua, kemudian print. Kita masukkan ke sini, kita tutup, kita enter. Nah, ini sudah terbaca ya. Current path file saat ini yang bab yang aktif. Ini harusnya sudah bisa terbaca. Kita close lagi. Kita clear screen, kita masuk ke download, kemudian clean example. Kita clear. Kita buka, kemudian ke app, src, main, Kotlin, example, app. Oke, saya akan build dulu terminal. Saya akan jalankan Gradle
clean install. Oke, kita baru akan debug. Spasi D kecil, kemudian T, spasi D kecil C. This file. Oke, ini jalan ya, breakpoint-nya sampai sini. Kita sekarang tap over. Nah, hello world-nya sudah muncul. Kita bisa disconnect. Nah, ini sudah disconnect ya. Nah, sekarang kita akan coba juga untuk testingnya. Kita ke testing, kemudian Kotlin, example. Kita buka yang app test. Pertama, kita akan coba testing untuk file saat ini. F, ini scriptnya, Gradle test. Nah, lihat, ini berhasil semua ya. App testnya. Sekarang kita akan coba testing untuk satu function under cursor. Kan U. Coba lihat. Nah, ini juga sudah berhasil ya unit testingnya. Sekarang kita akan coba. Nah, ini yang tidak berhasil. Spasi, kemudian kita T, kita U under cursor. Nah, lihat, ini yang gagal ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini 2 ditambah dengan 3, ini harusnya 5, tapi ini 6, berarti tidak sesuai. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, outputnya seperti ini. Oke, untuk di Gradle Gradle Kotlin kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa mengkonfig untuk LSP, formatter, linter, kemudian debugging, dan juga unit testing. Beneran bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.